Kami sampaikan selamat datang Bapak Menteri Koordinator Bidang Pangan Republik Indonesia beserta rombongan di SMK Negeri 3 Jepara. Sing lu. SMK Negeri 3 Jepara. Ini beda nih Pak. Ya, Pak Bupati ya. Tampilannya beda, tertib, rapi, mulai masuk. Jadi wajar kalau SMK 3 Jepara termasuk yang terbaik. Ini kelas berapa? Kelas 12. Setelah dari sini cita-citanya mau ke? Bekerja dulu. Bekerja dulu, bagus juga ya. Setelah lulus SMK mau kerja dulu Pak Dirut. Pak Bupati bisa ditampung itu. Kamu kelas 11. Kalau sudah kelas 12 lanjut mau apa? Cita-citanya kalau bisa kuliah. Kuliah apa? Perawatan. Oh, ini mau kerja semua Pak. Perawat ya. Oke. Tanya lagi nih yang gagah nih. Kamu kelas 12. Berarti sebentar lagi selesai. Mau ke? Kuliah Pak. Kuliah apa? Ini ngambil agroteknologi. Agro? Iya. Agro itu pertanian maksudnya? Iya. Oh yang bidangnya teknologi? Iya. Bagus, masa depannya cerah tuh ya. Masa depan cerah. Ini kelas 11. Sudah ada bayangan kalau udah kelas 12 mau kemana? Mungkin sudah. Bayangan saya sih pengennya kuliah sambil kerja. Kuliah sambil kerja, bagus juga. Kenapa sambil kerja? Apa? Kenapa sambil kerja? Soalnya agar dapat memasukkan juga. Oh bagus, bagus, bagus. Kamu kelas berapa? Kelas 12. Setelah ini mau Lanjut kuliah. lanjut kuliah. Bidangnya Saya ambil pendidikan bahasa Jawa. pendidikan bahasa Jawa. Oh, bagus. Oke. Itu yang di depan. Kalian senang kami datang? Ada Pak Bupati dan Wakil Bupati Jepara. Yang ganteng itu loh, ya kan? Ada yang cita-cita pengen jadi bupati? Satu Pak, satu. Baik. Ya, baik. Sebelahnya yang ganteng lagi itu Pak Dirut Bulog, ya, Jenderal TNI Bintang 3, Pak Ahmad Rizal. Ada yang mau jadi TNI? TNI? 1, 2, ada 2 Pak. Ya, kemudian sebelahnya lagi ada jadi pengusaha Pak Jaduk. Ada yang ingin jadi pengusaha? Oh banyak, tepuk tangan, tepuk tangan. Itu sebelahnya DPR, itu Pak Akib, ya. Ada yang ingin jadi anggota DPR? Ada 1. Wow. Calon politisi ini boleh juga, ya. Ada artis KDI, Pani itu, lah, ya. Ada yang mau jadi artis ada? Ada satu, ya. Baik, ya. Jadi anak-anakku sekalian, ini di depan kita, depan kamu, ya. Dulunya sama,
siswa dan siswi SMA atau MAN atau SMK. Tapi begitu dewasa jadinya lain-lain. Ada yang jadi DPR, ada yang jadi bupati, wakil bupati, dirut bulog, ada kepala sekolah, ada kepala wilayah bulog, ini Ibu Serikandi kita, ada yang jadi TNI. Kenapa beda-beda? Ada yang bisa jawab? Cita-citanya beda-beda. Oke. Takdir, aduh gawat ini. Ini gawat ini. Oke, karena takdir ya itu. Ini harus dirubah, Pak. Ini yang dirubah. Tadi ada yang mau kerja, siapa yang mau kerja? Baik ya, saya cerita sedikit biar kamu semangat. Ya, saya itu sama dengan Ibu guru, lulusan sekolah guru. Tapi guru bidangnya guru agama. Dulu ada SPG, Sekolah Pendidikan Guru untuk umum, ada SGO untuk guru olahraga, kalau guru agama namanya PGAN, ya, Pendidikan Guru Agama Negeri. Jadi kalau lulus ngajar SD Impres bidang studi agama Islam. Atau kalau tidak ngajar di kampung bisa jadi namanya penghulu. Penghulu itu petugas P3NTR. Jadi tugasnya itu nikahkan orang, talak, rujuk, itu tugasnya. Ya kan? Jadi Pak Bupati dulu saya kalau nggak merantau P3NTR, petugas nikah, talak dan rujuk, tukang ngawinkan orang. Atau orang mau cerai, itu tugasnya ya. Tapi saya berani berubah gitu, berani berubah, ngambil risiko. Tadi seperti kamu ke Jakarta, ya, berusaha, pengen masuk UI, gak lulus. Saya daftar di Fakultas Kedokteran UI, nggak lulus. Nggak lulus itu bukan musibah. Oleh karena itu anak-anak jangan putus asa. Kalau kamu masuk sesuatu nggak berhasil, mungkin nggak tepat, ya pasti ada hikmahnya. Saya tidak lulus, teman-teman saya lulus. Padahal di sekolah saya ini juara umum, termasuk yang pintar, tapi Fakultas Kedokteran UI memang susah, nggak lulus. Oleh karena itu saya seperti kamu, nih, belajar berusaha, dagang, baru 1 tahun lulus SMA atau SMK, setahun kira-kira saya sudah bisa punya penghasilan 1 bulan kalau uang sekarang 500 juta rupiah. Tahun berikutnya saya sudah kuliah, tentu bayar sendiri, ya bayar sendiri. Tahun berikutnya, jadi kuliah tadi siapa yang mau kuliah sambil usaha? Siapa tadi? Itu Pak. Jadi ingin kuliah tapi juga sekaligus bekerja. Artinya bisa, ya. Saya kuliah setelah setahun tidak kuliah di swasta, tapi sambil usaha. Artinya usahanya nomor 1, kuliahnya sambil, ya kan? Selesai juga 3 tahun berusaha. Kira-kira kalau sekarang penghasilan saya sudah 1 miliar 1 bulan. Nah, ya. Itu dari lulusan PGA yang jauh ya, tidak banyak pelajaran. Kalau kamu apa lagi? Sekolah SMK 3 Jepara termasuk SMK yang terbaik di Jepara. Jadi anak-anak bisa lebih hebat dari itu. Ya, jauh lebih hebat dari itu. Bahkan setelah reformasi saya juga tidak pernah belajar tadi yang mau jadi DPR. Saya tidak pernah belajar politik, tidak pernah sekolah politik, gak pernah. Tapi tahun 2004 diminta maju jadi DPR, menang jadi anggota DPR. 2004, 2009 jadi Menteri Kehutanan, gak pernah belajar soal hutan, gak pernah belajar. 2009 ya. 2014 yang paling berat bisa memimpin MPR, melantik presiden, jadi ketua MPR. Jadi ketua MPR, ya. Setelah itu jadi Menteri Perdagangan, rusuh minyak goreng, gak bisa diatasi. Saya diminta Pak Jokowi jadi Menteri Perdagangan. Sekarang membantu Pak Prabowo menjadi Menteri Koordinator di bidang pangan. Nah. Sekolahnya di dusun. Sekarang cucu saya sudah 9, sama dengan kamu.
ganteng-ganteng, cantik-cantik. Ya 9 cucu saya sekarang. Jadi anak-anak, yang pertama kunci sukses itu harus berani. Kalau nggak berani, nih, ini nggak mungkin bisa jadi bupati beliau. Kenapa bisa jadi bupati? Karena berani maju. Kalau nggak nyalon, jadi bupati nggak? Lah, udah tahu jawabannya. Karena ya. Nah, kebanyakan dari kita hebat-hebat potensinya luar biasa, tapi tidak berani. Tidak berani bertanya, tidak berani mengambil langkah, ya, karena sistem pendidikan kita dulu begitu. Ya, takut. Jadi kalau bertanya, kritik itu takut. Nah, itu nggak boleh lagi. Kalau kita menjadi bangsa yang maju, ya. Nah, coba saya tes dulu, ada nggak yang berani maju? 1, 2, wah, berani semua Pak, tepuk tangan dulu. Ini udah berani semua nih Pak buat ini, ya. Tepuk tangan dulu tuh SMK 3 Jepara. Ya, karena berani maju semua, saya juga bingung milihnya Pak. Ya, bingung milihnya. Baik. Sudah dapat MBG di sini? Sudah. MBG-nya gimana? Oke? Oke? Kalau gitu bilang dong, terima kasih Pak Prabowo. Terima kasih Pak Presiden Prabowo. Atas MBG-nya. Iya, tepuk tangan. Saya bingung milihnya karena berani maju semua. Coba satu kali lagi, siapa berani maju? 1, 2, kamu ya, 3, ya. Tapi ini susah milihnya ya. Ya udah 3 aja. Tadi ibu yang bawa acara siapa ya? Oh ibu, ya udah. Baik. Ini berani semua nih, jadi kita susah anunya. Hebat ini SMK 3. Ini calon-calon pemimpin ini Pak. Baik. Tadi sahur lauknya pakai apa? Ayam. Apa lagi? Ikan bakar. Apa lagi? Tempe. Baik, sekarang tempe. Tempe, ya. Kalau berani sudah berani semua ini. Berani. Tapi satu lagi, kalau mau maju itu harus ingin tahunya tinggi. Keingintahuannya itu harus tinggi. Semangatnya tinggi, ya. Kalau tidak ya sama dengan teman-temanmu yang lain. Baik. Saya mau tanya, kalau kita sahur pakai tempe, tempenya itu dari apa? Betul, 100, ya. Kedelainya itu siapa yang tanam? Petani ada di mana? Petani mana? Kebun. Maksudnya kebun mana? Kebun? Cara menjawab itu kelihatan cara kita berpikir. Jawabmu asal-asal atau kamu pikir, sehingga nanti kalau ditanya kamu sudah memang logik, ya nyambung gitu, ya kan? Baik, tempe dari? Betul, kedelainya ada dari petani tanam kedelai ada di? Berarti kamu ngarang sawah mana? Sawah di mana? Kan kira-kira kan? Kira-kira toh? Iya. Yang tadi dari mana? Ada yang jawab tadi dari Amerika mana? Kamu, baik. Kedelai yang kita makan itu kita tidak bisa bikin bibitnya. Kalau kedelai yang kita tanam mulai zaman Pak Harto dulu, saya juga pernah tanam kedelai, ya, itu 1 hektar hasilnya 1 ton. Hasilnya 1 hektar 1 ton. Padahal sudah puasa 30 hari, tarawih 26 rakaat, ya kan? Hatam Quran 1 hektar 1 ton. Kedelai tadi yang kita makan itu impor dari Kanada atau dari Amerika atau dari negara Eropa lainnya.
Kenapa kita nggak bisa bikin seperti dia? Kalau kita nanam kedelai 1 hektar 1 ton, dia tanam kedelai 1 hektar bisa 12 ton. Hebat mana? Yang 1 ton apa yang 12? Kenapa dia bisa 12? Kenapa kita 1? Ah, itu namanya mau tahu. Kalau kamu tidak mau tahu, ya nggak ada apa-apa. Ya sudah, nggak mau tahu. Kenapa dia bisa 1 ton? Kenapa dia bisa 12? Apa? Karena ada ilmunya. Ada ilmunya, ada pengetahuannya. Betul nggak? Ya. Dia melakukan rekayasa genetik, namanya genom. Ya. Rekayasa genetik, kedelai itu direkayasa sehingga pertumbuhannya menjadi cepat. Nah, itu tidak mudah melalui penelitian yang panjang dan mahal. Sehingga dia bisa menghasilkan 1 hektar 12 ton, kita 1 hektar 1 ton. Yang baik yang mana? Kalau tanyanya lebih nakal, yang jahat yang mana? Rakyat Indonesia lebih miskin, pendapatan lebih kecil, tapi dia membayar lebih mahal. Betul nggak? Orang Amerika penghasilan lebih banyak, lebih kaya, tapi membayar lebih murah. Betul nggak? Karena apa? Karena ada ilmunya. Itulah anak-anakku sekalian harapan ini bapak-bapak kepada kita. Kita harus mau tahunya tinggi. Kalau tidak mau tahunya tinggi, ya begitu. Sudah kita susah membayar lebih banyak. Itu kedelai yang kamu makan harus ngimpor dari sana. Nah sekarang saya mau tanyain, siapa yang maju duluan tadi? Kamu ya? Cita-citanya tadi apa? Mau jadi DPR. Oh jadi DPR. Tepuk tangan dulu. Ini mesti ikut Pak Bupati ini ya, mesti mau jadi DPR. Baik, makan sehat, 4 sehat 5 sempurna. Sebutkan 3 saja. Sayur, buah-buahan. Nah, sayur itu masuk apa? Serat, betul? Tepuk tangan dong untuk temannya. Kita biasakan kalau teman bagus itu apresiasi. Karena orang Indonesia ahlinya mencela. Bupati itu kerja apa aja salah terus. Jalan bupati kok miring, padahal udah ganteng kayak gitu loh. Ini salah, apa ya salah gitu ya. Biasakan kita memberikan apresiasi. Teman berhasil jangan ciri, apresiasi ya. Itu. Kasih semangat. Oke. 2. Daging. Daging itu masuk apa? Protein. Protein, betul? Nah, tepuk tangan untuk temanmu. 3. Buah-buahan. Buah-buahan itu sudah tadi. Protein sudah. Satu lagi apa? Buah-buahan. Karbohidrat juga ada, Pak. Kentang, Apa? Kentang. Oh. Kentang, gandum. Gayane nasi. kentang. Nasi ngono lho. Yang terpikirkan, Pak. Aduh, ini kan udah keliru. Masa anak muda Indonesia mikirnya kentang ambek roti. Soalnya Tahu roti dari mana? tahu Dari MBG. gandum. Dari MBG. Enggak. Gandum kita tanam enggak? Tidak. Enggak. Jadi kalau kamu makan roti dari mana datangnya? MBG. Baik, ya tepuk tangan untuk temanmu. Ya karena berani maju, sebetulnya berani semua, tapi saya enggak cukup. Yang saya kasih hadiah yang maju saja, masing-masing dapat 1 buah tablet. Yang lain juga layak dapat hadiah, tapi hadiahnya ada 3, jadi dibagiin cuma 3, mewakili lah teman-temanmu yang lain. 1, yang 2 nggak usah ditanya lagi, ya, dapat juga. Dapat juga. Baik, silakan duduk. Ya, silakan duduk. Silakan. Nah, anak-anakku sekalian, nomor 1 berani, nomor 2 harus mau taunya tinggi.
Kritis nggak dilarang, kritis itu boleh. Itu dulu yang kita takut, asal nanya dipukul tangan sama guru. Ya, zaman sekolah kalau kita nanya tangan kita dipukul. Nah itu yang kurang tepat. Karena anak-anak harus kritis, critical thinking. Mau tahunya tuh mesti banyak. Bu guru kenapa begini, kenapa begitu? Itu bukan melawan. Dan Bapak Ibu, Bu guru, ada Bu guru situ ya. Anak-anak kalau sudah makan bergizi, kalau gizinya cukup, kalau yang asupannya sesuai dengan kriteria ahli gizi, dilarang kayak apapun anak itu akan kritis sendiri. Baik dia dimanapun, mau di SMK, SMA, di MAN, di pondok, akan kritis dengan sendirinya. Kalau gizinya cukup, pertumbuhan badannya sempurna, pertumbuhan otaknya juga sempurna. Kalau pertumbuhan badan sempurna, otak sempurna, IQ-nya tinggi, dia ingin tahunya pasti tinggi. Jadi kalau ditekanmu tetap bisa melawan. Melawan dalam artian bukan melawan dalam artian positif. Karena dia akalnya akan bekerja, kalau nggak bisa diterima dia akan bantah. Nah kalau ini bukan soal suku, tapi ini contoh-contoh aja ya, contoh-contoh misalnya mungkin yang lain juga, tapi yang saya tahu misalnya saya bandingin kemarin di Makassar. Makassar itu bukan bandel, tapi anak-anaknya Pak Bupati, anak-anaknya itu apa ya? Kalau ditanya satu jawabannya bisa 3 itu loh Pak. Apa ya namanya ya? Proaktif sekali. Enggak ditanya pun nanya juga gitu. Wah saya lihat Makassar beda, oh mungkin karena tiap hari makan ikan. Ya, makannya ikan. Beda sekali. Apa? Gesit, sergap, kritis. Saya juga pernah ke Sumatera Barat, Padang itu juga sama, bukan tidak sopan tapi Pak, mungkin kalau dibanding dengan Jepara beda ya, nggak disuruh yonanya nyocor aja gitu, gitu ya. Nah itu saya kira pengaruh gizi. Karena itu Bapak Presiden itu mengutamakan makan dulu, karena kalau anak-anak kita kurang gizi, sekolahnya bagus kayak apapun, nanti sekolahnya ngantuk. Karena setiap negara akan maju itu tergantung manusianya. Kemampuan manusia itu, kemampuan SDM itu seperti apa tergantung asupan. Kalau mau tanya lebih detail, dokter kandungan tahu, dokter anak tahu. Pengaruh makan terhadap pertumbuhan badan, terhadap pertumbuhan otak. Jadi sangat penting. Tahun 80-an rata-rata Indonesia tingginya 165, 164, antara 160, 165. Sekarang masih 160, 165. Dulu kita sama-sama Tiongkok tinggi badan. Sekarang Tiongkok tingginya sudah rata-rata 170, 175. Korea lebih tinggi lagi, 175 ke atas. Pengaruh makan. Oleh karena itu kebijakan pemerintah saintifik melalui penelitian, anak-anak Indonesia harus diberi makan agar gizinya cukup. Jelas ya? Nah jadi makan tidak asal makan. Tadi makan mengandung 5. Ada karbonnya, ada proteinnya, ada seratnya dan lain-lain. Kalau mau sempurna 4 sehat 5 sempurna. Saya kira demikian anak-anakku, gantungkan cita-citamu, yang mau swasta dulu bagus, yang mau jadi politisi bagus, yang mau kuliah sambil kerja bagus ya. Apa yang kamu pilih? Putuskan, tapi dengan segala konsekuensinya. Kalau mau jadi TNI itu harus berani, fisik, dari sekarang kamu latihan 10 kilo lari. Oh iya benar, ada Polri Kak, itu. Kalau mau jadi Akpol harus sekarang lari 10 kilo non stop dengan kecepatan 10 km per jam ya.
Betul nggak? Berapa? Tuh, 12 menit 2.600. Bener. Tadi ada yang tertawa tuh. Lebih gawat lagi. 12 menit 2,6 kilo. 12 menit. Kalau enggak lulus, ya Pak. Karena ada anak ajudan saya 2 kali ikut. Yang lainnya lulus, larinya enggak lulus. Karena enggak lulus pertama, dia setahun lari terus sampai badannya kecil. Sekarang larinya itu bisa 3 kilo dalam 12 menit bisa 3 kilo. Lulus sekarang, masuk Akpol. Artinya yang mana yang kamu pilih, kamu harus tahu dong konsekuensi pilihanmu itu kalau mau sukses. Tadi mau kuliah sambil usaha, apa usaha kamu yang tertarik? Nah itu gak boleh. Kalau kamu mau usaha, kamu harus belajar dari sekarang. Saya dulu, saya cerita ya, mudah-mudahan bermanfaat ya. Lulus sekolah, nggak bisa kuliah, saya melamar pegiri. Terimalah di Kementerian Pertanian, salah satu saya diterima. Capek lulus SMA itu honornya 30.000. Kalau S1 50.000. Ya, saya dari kampung diajar di Ciawi nangon ikan sama nanam pohon. Saya bilang kalau nanam ikan makan pohon ngapain, saya di kampung saya aja. Saya bertahan 8 hari berhenti. Saya mulai survei kecil-kecilan. Kenapa ada orang kaya, kenapa ada orang miskin. Mulai ikut. Saya mulai ikut kursus marketing, ikut segala macam. Saya ketemu, saya masih kerja ini. Dalam tempo 1-2 bulan saya bikin rencana kerja. Setahun saya harus punya penghasilan begini. 2 tahun begini, 3 tahun begini. Kalau nggak tercapai berarti nggak cocok. Jadi bikin pilihan kamu apapun, rencanakan dengan segala. 2, 3. Adekku, mari sama-sama kita mengucapkan terima kasih Pak Menko Pangan. 1, 2, 3. Terima kasih Pak Menko Pangan. Terima kasih Pak Zulkifli Hasan. 1, 2, 3. Terima kasih Pak Zulkifli Hasan. Yang ingin berfoto dengan Pak Menko Pangan, silahkan siapkan handphonenya masing-masing dengan mode kamera tanpa timer. Terima kasih Bapak, terima kasih Bapak, terima kasih. Terima kasih Bapak, terima kasih Bapak, terima kasih Pak Zulkifli Hasan. Lagi, terima kasih Bapak, terima kasih Bapak, terima kasih Pak Menko Pangan. Terima kasih Bapak, terima kasih Bapak, terima kasih Pak Zulkifli Hasan. Lagi, terima kasih Bapak, terima kasih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.